Nah, saya mau cerita. Di 2 kota di Swiss, di Basel dan di Zurich, ada restoran yang unik. Namanya Blinde Kuh. Ini bahasa Jerman. Blinde Kuh, kalau di Inggris kan tuh blind cow. Sapi buta. Uniknya di mana? Restoran ini menawarkan sensasi makan di dalam kegelapan. Makan di dalam kegelapan seperti gambar ini. Nanti kalau saudara mau lihat gambar yang lain, buka Google saja. Ketik Blinde Kuh. Kalau saudara hanya dengar keterangan seperti ini, makan di dalam kegelapan. Kita langsung refleks, kita akan mikir, ngapain makan di dalam kegelapan? Ini restoran ada-ada aja, aneh-aneh aja. Ya. Dan kita pasti menduga ya, mana ada yang mau makan petang dedet begitu. Makan dalam kegelapan. Pasti nggak ada yang mau. Kalau Anda berpikir restoran ini harusnya sepi, Anda salah. Orang kalau mau makan di sini harus reservasi 3 bulan sebelumnya. Ini bukti, kegelapan tidak selalu buruk. Kegelapan tidak selalu harus dihindari. Malah ada banyak orang rela antri, harus mendaftarkan namanya 3 bulan sebelumnya untuk menikmati sensasi kegelapan. Dan konsep restoran gelap ini akhirnya ditiru oleh banyak restoran besar dengan nama yang lain. Ada di Tokyo, di New York, di Paris, tapi namanya bukan Blinde Kuh. Tapi Blinde Kuh adalah pionir yang menawarkan konsep makan di tengah kegelapan. Sebetulnya ruangannya nggak gelap-gelap total ya. Karena kalau gelap total yang kerja juga bingung, saudaraku. Bisa kesandung-sandung. Tapi memang remang-remang, ditambah lagi konsumen yang mau masuk itu ditutup matanya, saudaraku. Nah, itu yang bikin gelap, saudara. Pengusaha yang memulai restoran ini itu adalah 4 orang pengusaha buta. 4 entrepreneur buta. Diwawancara oleh seorang jurnalis. Kamu kenapa sih melahirkan bisnis model begini? Lalu salah seorang dari 4 orang itu bilang begini. Kami ingin menantang para customer kami untuk belajar percaya pada kami. Kalau kalian mau makan di tempat kami, sekalipun kalian nggak tahu nanti duduknya di mana, dan kalian nggak akan tahu bentuk makanannya kayak apa, kalau kalian percaya sama kami, datanglah, tinggal duduk, makan saja, sekalipun kamu nggak lihat makanannya apa, kami bertanggung jawab melayani kamu dengan servis yang terbaik. Dan tidak ada customer yang punya komen buruk terhadap restoran ini. Apakah ini hanya bisnis semata? Lalu pengusaha buta ini berkata, inilah filosofi kehidupan. Rupanya 4 pengusaha ini adalah aktivis di sebuah gereja yang gembalanya buta juga, saudaraku. Jadi gembalanya buta, jemaatnya buta, bisnisnya juga restoran buta begitu ya. Hidup ini juga sama kan? Kadang kita menjalani hidup, kita nggak tahu nanti posisi kita di depan gimana. Nanti apa yang kita dapatkan di depan. Nanti yang bagian kita gimana bentuknya. Udahlah, percaya saja kepada pemilik kehidupan. Jalani hidup, dia pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan. Facing the darkness. Ini ngeri-ngeri sedap, saudara ya. Kita bicara kegelapan. Karena faktanya hidup kita nggak selamanya cerah, bukan? Kita boleh nggak suka dengan kegelapan. Tapi faktanya seringkali kita nggak bisa menghindar dari pengalaman-pengalaman hidup yang gelap, suram yang harus kita lewati. Memang manusia normal lebih suka dengan terang. Itulah sebabnya kita menghindari jalan yang gelap, kita menghindari tempat-tempat yang gelap, karena manusia punya naluri alamiah lebih suka dengan yang terang. Nah, tetapi faktanya dalam hidup kita, ya, ekonomi nggak selamanya cerah, masa depan nggak selamanya cerah, kadang-kadang ada kegelapan yang membuat kita bingung dan sebagainya. Nah, kenapa kita nggak suka dengan kegelapan? Karena kita selalu mengasumsikan yang namanya kegelapan dengan keburukan, kegelapan dengan kejahatan. Makanya kalau kita ada di tempat gelap, kita langsung curiga. Karena kita selalu berpikir, aduh, ada orang jahat nggak ya di sini? Jadi kegelapan memang menimbulkan rasa tidak nyaman. Karena dalam benak kita, kegelapan selalu berhubungan dengan kejahatan, keburukan. Bahkan kegelapan selalu kita anggap sebagai teritorialnya iblis. Tapi faktanya kita kadang tidak bisa menghindari adanya musim yang gelap. Adanya bab-bab kehidupan yang tidak cerah yang harus kita lewati. Nah, mari daripada terus berpikir gimana menghindari semuanya. Karena toh ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Mari kita mempersiapkan diri bagaimana cara menghadapi jika memang itu tidak bisa kita hindari lagi. Bisa jadi kegelapan itu berupa penyakit yang kita harus hadapi dalam hidup kita, bisnis yang sedang turun, karir yang sedang rumit, hubungan-hubungan yang sedang complicated, itu memberikan kegelapan tersendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan belajar bagaimana cara menghadapi. Kita nggak belajar bagaimana cara menghindari, karena kenyataannya seringkali kita nggak bisa menghindar. Ada saja orang yang tiba-tiba dulunya baik,
bisa jadi jahat sama kita. Hubungan yang cerah bisa jadi hubungan yang gelap dengan seseorang. Bisnis yang semula kondusif bisa jadi bisnis yang begitu menjadi beban bagi kita. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Saudara, saya akan mulai dari sini. Jangan dulu cepat-cepat berkesimpulan bahwa kegelapan itu selalu buruk, kegelapan itu identik dengan iblis. Jangan dulu ke situ. Saya akan tunjukkan 3 ayat ya sebagai pembuka di slide pertama ini. Yang pertama adalah 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 12. Dikatakan demikian, Ia yaitu Tuhan memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Jadi Tuhan gak cuma diam di dalam terang, tapi dia juga bisa hadir, eksis, dia bisa berdaulat di tengah kegelapan hidup kita. Nah, dari ayat ini saya mau ajak kita berani percaya bahwa segelap apapun perjalanan hidup kita hari-hari ini, kegelapan tidak membuktikan bahwa Tuhan tidak ada dalam jalan hidup kita. Yang saya maksud kegelapan bukan perbuatan kegelapan loh ya. Kalau perbuatan kegelapan itu harus kita hindari. Jangan terlibat dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tapi kegelapan yang saya bahas ini adalah momen kehidupan yang gelap. Pengalaman-pengalaman hidup yang tidak cerah. Nah, itu yang saya sedang bicarakan. Ayat ini mengajak ya, Salomo memberitahu bahwa ketika jalanmu gelap, periodemu gelap, ada periode bisnis yang gelap, ada periode karir yang gelap, bahkan ada periode rumah tangga yang gelap yang mungkin sedang kita jalani hari ini. Nah, ketika ada momen-momen gelap seperti itu, jangan cepat-cepat berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Justru Tuhan memutuskan untuk bersemayam. Kata diam di sini dalam bahasa aslinya bersemayam, berdaulat di dalam kegelapan. Ya, jadi jangan menyerah dulu. Memang gelap nggak enak, tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Yang kedua, Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, saya langsung tunjukkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia yang lebih gampang dimengerti. Ini keadaan ketika bumi baru diciptakan. Kondisinya dijelaskan bumi belum berbentuk. Bumi masih nggak karu-karuan bentuknya. Pernahkah saudara melihat satu objek yang begitu saudara lihat bentuknya, saudara bingung. Apa ini ya? Bentuknya apa ini? Nah, itulah bumi pada waktu ayat ini ditulis. Lalu samudra bergelora, nggak terkendali, dan diliputi oleh gelap gulita. Lalu apakah Tuhan meninggalkan ciptaannya? Kok gini ya ciptaan saya? Kan yang ciptakan langit dan bumi Dia. Tapi waktu baru diciptakan, bumi keadaannya seperti itu. Kalimat terakhir berkata, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Roh Allah tidak meninggalkan ciptaan yang kacau balau itu. Roh Allah tidak pergi hanya karena bumi lagi sekarat, bumi lagi berantakan, penuh dengan kegelapan di dalamnya. Tapi roh Allah melayang-layang. Kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Mungkin hidup kita juga sekacau itu hari-hari ini. Mungkin hidup kita juga segelap itu hari-hari ini. Mungkin ada bagian-bagian dalam hidup kita juga yang membingungkan seperti itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita hanya karena kita sedang kacau. Ya, Tuhan tidak lalu say goodbye kepada kita ciptaannya yang sedang dilanda kegelapan. Bahkan kuasa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Jadi jangan dulu berkesimpulan, wah gelap, berarti Tuhan gak ada. Berarti kuasanya sudah meninggalkan kita. Tidak, kuasanya masih ada dan masih bekerja dalam hidup kita. Satu lagi, Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ketiga, ada janji Tuhan lewat Nabi Yesaya yang berkata begini, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Kalimat harta benda yang terpendam dalam King James bahasa Inggris populernya dikatakan harta benda dalam kegelapan. Jadi kegelapan bukan berarti nggak ada berkat. Tuhan bisa sediakan berkat sekalipun kita sedang ada di musim yang gelap. Tuhan bisa sediakan the treasure. Treasure itu harta karun. Jadi berkat yang mengejutkan, berkat yang surprise begitu. 3 ayat ini harusnya membuat kita bisa berdamai dengan musim-musim yang gelap yang mungkin kita nggak bisa hindari dalam hidup kita. Jangan dulu putus asa ketika kita sedang ada di periode yang gelap hari-hari ini. Jangan putus asa.